Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang etika lingkungan untuk bisnis yang beranggotakan Ananda Tiara Fitriwardani 2020 SAK 02, Cynthia Hasna Agwelsya 2020 SA 023, Wida Nisrina 2020 SA 098. Pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Dukungan untuk sebuah bisnis bergantung pada kredibilitas yang ditempatkan pemangku kepentingan dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan daya saingnya. Semua ini bergantung pada kepercayaan bahwa tempat pemangku kepentingan dalam kegiatan perusahaan. Kepercayaan pada gilirannya bergantung pada nilai-nilai yang mendasari kegiatan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis meliputi fisik, moral, penilaian yang buruk, aktivis pemangku kepentingan, ekonomi, persaingan, penyimpangan keuangan, kegagalan tata kelola, sinergi, dan penguatan institusi. Masalah lingkungan. Tidak ada yang membangkitkan opini publik sebelumnya mengenai sifat dari perilaku perusahaan yang lebih baik dari kesadaran bahwa kesejahteraan fisik publik dan kesejahteraan sebagian pekerja sedang terancam oleh aktivitas perusahaan. Awalnya, kekhawatiran mengenai polusi udara berpusat pada cerobong asap dan knalpot pembuangan yang menyebabkan iritasi dan gangguan pernafasan. Solusi teknik untuk mengatasi polusi udara dan air dengan biaya murah sehingga mereka tidak dapat mengatasi polusi secara kompetitif. Ancaman jangka pendek dan ancaman jangka panjang terhadap keselamatan pribadi dipahami, masyarakat dipimpin oleh kelompok-kelompok dengan minat khusus, mulai menekan perusahaan maupun pemerintah secara langsung untuk meningkatkan standar keamanan untuk emisi perusahaan. Sensitivitas moral. Sensitivitas moral juga terlihat pada isu-isu internasional dan domestik. Adanya kampanye untuk memboikot pembelian dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penggunaan tenaga kerja anak atau memperkerjakan tenaga kerja dengan upah yang rendah. Penilaian yang buruk dan aktivis pemangku kepentingan. Para direktur eksekutif dan manajer adalah manusia, dan mereka membuat kesalahan. Kadang-kadang masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu tersinggung pada tahap ini akibat penilaian yang buruk, serta mengambil tindakan untuk membuat direktur dan manajemen menyadari bahwa mereka tidak menyetujuinya. Sebagai contoh, produk Nestle diboikot di Amerika Utara dan Eropa untuk menghentikan distribusi bebas serbuk formula bayi untuk para ibu di Afrika yang mencampurnya dengan air yang terkontaminasi, sehingga membunuh bayi mereka. Ekonomi dan tekanan-tekanan kompetitif. Perkembangan pasar global telah mendorong produksi dan sumber-sumber di seluruh dunia. Restrukturisasi telah dilihat sebagai pendorong produktivitas dan memungkinkan biaya yang lebih rendah dengan tarif yang lebih rendah dari pekerjaan domestik. Skandal keuangan. Jurang harapan dan jurang kredibilitas. 1. Tidak ada keraguan bahwa masyarakat telah terkejut, kaget, kecewa, dan hancur oleh krisis keuangan. Istilah jurang harapan telah diciptakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh masyarakat tentang apa yang mereka dapatkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan apa yang sebenarnya masyarakat dapatkan. 2. Kurangnya kredibilitas telah menyebar dari pelayanan keuangan untuk mencakup bidang lain dari aktivitas perusahaan dan telah dikenal sebagai jurang kredibilitas. Kegagalan tata kelola dan penilaian risiko. 1. Direktur perusahaan diharapkan untuk memastikan bahwa perusahaan mereka telah bertindak demi interes investor dalam rentang aktivitas yang dianggap cocok oleh masyarakat di mana mereka beroperasi. 2.
Reformasi tata kelola dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum, di mana direktur diharapkan untuk menilai dan memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh perusahaan mereka telah dikelola dengan baik. Peningkatan akuntabilitas yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan dalam proses kegiatan perusahaan juga melahirkan keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas pada pihak investor dan terutama oleh para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi di antara faktor-faktor dan penguatan kelembagaan. 1. Hubungan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat atas etika kinerja telah diidentifikasi, tetapi tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut saling memperkuat untuk memperkuat satu sama lain dan menambah keinginan masyarakat untuk bertindak. 2. Kesadaran masyarakat berdampak pada politisi yang bereaksi dengan menyiapkan undang-undang yang baru atau mengetatkan peraturan. Akibatnya, banyak masalah membawa kesadaran masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan kodifikasi pada hukum yang berlaku. Hasil secara jelas harapan masyarakat telah berubah untuk menunjukkan menurunnya toleransi, meningkatkan moral, kesadaran, dan harapan yang lebih tinggi dari perilaku bisnis. Dalam merespon meningkatnya harapan-harapan ini, sejumlah pengawas dan penasihat telah muncul untuk membantu atau mendesak masyarakat umum dan bisnis. Harapan baru untuk bisnis, mandat baru untuk bisnis. Milton Friedman sendiri mengungkapkan pandangan bahwa keuntungan harus diperoleh berdasarkan undang-undang dan etika kebiasaan masyarakat. Untuk alasan ini, mandat keuntungan murni bagi perusahaan kemudian berkembang pada pengakuan ketergantungan bisnis dan masyarakat. Keberhasilan masa depan akan bergantung pada sejauh mana bisnis dapat menyeimbangkan keuntungan dan interes pemangku kepentingan. Tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Berdasarkan analisis ini, perusahaan-perusahaan sukses akan dilayani dengan sangat baik oleh mekanisme tata kelola dan akuntabilitas yang berfokus pada sebuah kumpulan hubungan fidusia yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu. Peranan fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Loyalitas pada manajemen dan atau direktur dapat menyesatkan karena mereka telah sering terbukti sangat mementingkan diri sendiri dan tidak dapat dipercaya. Direktur yang seharusnya mengatur manajemen sering mengandalkan akuntan profesional untuk memenuhi tanggung jawab fidusia mereka. Konsekuensinya, tanggung jawab fidusia utama dari akuntan seharusnya kepada masyarakat atau untuk kepentingan umum. Tanggapan dan perkembangan. Kemunculan model-model tata kelola akuntabilitas pemangku kepentingan. Beberapa tren penting lainnya yang dikembangkan sebagai hasil dari tekanan ekonomi dan kompetitif yang telah dan terus memiliki efek pada etika bisnis dan kepada akuntan profesional. Tren ini mencakup memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecukupan pengendalian internal, dan ketetapan niat untuk mengelola dan melindungi reputasi. Meskipun perubahan signifikan juga terjadi dalam cara organisasi beroperasi, mencakup reorganisasi, pemberdayaan karyawan, dan penggunaan data elektronik yang berhubungan. Meningkatnya ketergantungan manajemen pada indikator kinerja non-keuangan yang digunakan secara nyata. Manajemen berdasarkan nilai reputasi dan risiko, etika perilaku dan perkembangan dalam etika bisnis, pendekatan filosofis untuk etika perilaku, konsep dan persyaratan etika bisnis. Etika lingkungan untuk akuntan-akuntan profesional. 1. Peran dan perilaku. 2. Tata kelola. 3. Layanan yang ditawarkan.